Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wow, sedap. Sedap sekali kopi pagi ini. Melengkapi kepusingan saya pagi ini dengan sistem IoT saya. Jadi topiknya sistem IoT. Nah, sistem IoT saya kan sekarang yang saya buat adalah alat sederhana, temperatur, humidity ya, mengamati itu saja gitu. Kemudian dia mengirimkan datanya ini melalui WiFi. Kebetulan ini WiFi. Ada lagi yang LoRa yang sedang dioprek. Nah ini kalau WiFi ya. Dengan WiFi itu begini. Algoritmanya atau langkah-langkahnya yang dilakukan oleh sistem IoT ini gini. Pertama dia nyalakan dulu sistem IoT-nya tentunya ya. Terus dia, nah ini ada dua pilihan. Mau menginisiasi sensornya dulu atau Wi-Fi-nya dulu. Kalau saya sensornya dulu. Cek sensornya dulu. Sensornya ada nggak? Kalau nggak ada, gagal. Ya nanti gagal tuh nanti kita ini lagi ya kita pertanyakan. Kalau gagal tuh kemana sih gitu? Exit, hang, berhenti atau apa kalau gagal? Dua. Assuming tadi itu sensornya berhasil ditemukan. Kalau nggak berhasil ditemukan kan juga nggak bisa apa-ngapain juga ya, nggak ngirim ya. Mulai gagal apa gitu. Bisa jadi restart lagi dari awal ya, nyobain lagi gitu. Yang kedua setelah itu berhasil tuh kita cari Wi-Fi. Ya cari Wi-Fi, ceng. Kalau nggak nemu gagal terus gimana? Kita udah bisa bacain data tapi nggak bisa kirim. Nah itu juga ada macam-macam ya, bisa kita simpen datanya di dalam flash disk ya atau SD card kalau ada di sistem itu. Kalau nggak ada ya sudah. Yang ngumpulin data ya sudah nggak ngapa-ngapain juga. Restart lagi. Just in case access point-nya tuh belum ini karena belum nyala atau tidak ada atau susah diakses gitu ya. Jadi mulai lagi restart lagi. Oke. Ya, assuming sebelumnya bagus. Kita bisa ngambil data. Oh ya, sensor temperatur humidity-nya biasanya DHT misalnya ya. Kita DHT22 misalnya kita baca, oke berhasil. Connect access point mau kirim data, oke berhasil kirim data. Nah kalau sudah itu kita ngeloop ya biasanya. Biasanya kalau di dalam program-program sederhana kita ngeloop baca data, kirim baca data, kirim baca data, kirim baca data, kirim dan seterusnya. Nah kalau di tengah jalan access point-nya mati misalnya, jebret. Nah ini loop-nya kemana gitu ya. Berarti kan dia harus connect ke access point lagi, nggak bisa ngeloop seperti itu lagi ya. Berarti kita connect dulu ke access point lagi, baru oh iya bisa jalan ini. Bagaimana kalau di tengah jalan itu ya, di tengah proses yang itu nggak bisa baca sensor temperatur? Atau sleep dulu nggak bisa baca temperatur atau gimana? Atau kita restart dan lain sebagainya. Nah algoritma seperti ini itu memang harus kita pikirkan ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah program biasa itu ambil asumsi linear ya dari atas ke bawah kayak tadi yang saya pikirkan ya. Tetapi ada kasus-kasus tadi yang belum dimasukkan di dalam itu. Use case kegagalan dan seterusnya yang tidak dimasukkan di dalam situ. Biasanya kalau sistem IT yang ada kita di dalam tutorial itu memang sederhana seperti itu, tidak menambahkan kasus-kasus tadi kegagalannya. Jadi kita harus membuat some kind of high level algoritmanya dulu itu baru diteruskan. Nah, untuk membuat sebuah algoritma seperti itu yang langkah gede-gedenya tadi ya, itu biasanya berdasarkan kreativitas dan pengalaman. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita nanyain sistem AI apakah ya ChatGPT, Copilot atau apa, dia bisa nggak mengenerate itu ya kodenya itu dengan tadi langkah-langkah kalau gagal itu harusnya gimana? Nah, kalau kita tanya misalnya sistem IoT generate sebuah sistem sistem AI, kita tanya AI ya. AI, tolong buat generate sebuah sistem yang baca temperatur, humidity, kemudian mengirim datanya lewat Wi-Fi. Nah, itu bisa ya. Tapi tadi use case kegagalan tadi yang tadi linear itu ya, yang kalau ada kegagalan pasti nggak dipikirin ya. Jadi kita harus bilang tambahan lagi, kalau nanti kasusnya access point-nya putus gimana? Baru dan seterusnya. Jadi kita harus ngulang-ngulang lagi, minta sistem AI-nya mengenerate lagi gitu ya. Gitu ya. Itu dulu, sebentar. Lanjutin dulu ya. Ini saya mau ngopi dulu ya. Tadinya mau diperpanjang ceritanya, tapi kayaknya udah cukup dulu ya. Soalnya sayang kopinya udah mulai dingin nih. Jadi itu ya, catatan untuk yang mengembangkan sistem IoT. Bagusnya gimana tuh? Logika berpikirnya ya, yang mana-mana dulu antara
Sensor dulu, access point. Kalau gagal harus gimana gitu ya. Jadi fail, save, fail, can recover gitu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.